Tenanglah sejenak, dimanapun kamu berada saat ini. Tarik napas perlahan dan izinkan dunia berhenti bergerak selama beberapa detik. Banyak orang mengira hidup ini berat, padahal yang sering membuat kita lelah bukanlah kejadian di luar sana, melainkan suara yang tak pernah diam di dalam kepala. Pikiran yang berlarian tanpa henti, kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, dan ketakutan yang bahkan belum pernah terjadi. Para filsuf Stoik sejak ribuan tahun lalu telah mengingatkan kita tentang satu hal yang sangat sederhana, namun sering kita lupakan. Hidup tidak meminta kita untuk mengendalikan segalanya. Hidup hanya meminta kita untuk mengendalikan pikiran kita sendiri. Hari ini, melalui perenungan ini kita tidak akan melawan dunia, tidak juga mengubah orang lain dan tidak memaksa keadaan menjadi sempurna. Kita hanya akan belajar satu seni yang paling sunyi, namun paling menentukan arah hidup, bagaimana menjadi tuan atas pikiran kita, sebelum pikiran itu berubah menjadi tuan atas hidup kita. Jika kamu pernah merasa lelah tanpa sebab yang jelas, merasa sesak meski tidak sedang dikejar apapun, atau merasa hidup berjalan terlalu berat di dalam kepala, maka perenungan ini adalah untukmu. Dengarkan dengan pelan, resapi tanpa terburu-buru. Karena ketenangan bukan sesuatu yang dicari di luar, melainkan sesuatu yang diingat kembali dari dalam. Dan dari titik hening inilah, perjalanan stoik kita dimulai. Jika kita mau jujur pada diri sendiri, sebagian besar penderitaan manusia tidak datang dari peristiwa itu sendiri, melainkan dari penilaian yang kita berikan padanya. Inilah pelajaran pertama stoikisme, apa yang terjadi hanyalah apa yang terjadi, ya netral. Ya tidak berat, tidak ringan. Yang membuatnya terasa menyiksa adalah cerita yang langsung muncul di kepala kita. Satu kalimat menyakitkan dari orang lain bisa berakhir dalam pikiran sebagai, aku tidak dihargai, aku gagal, aku tidak cukup baik. Satu kegagalan kecil bisa menjelma menjadi hukuman seumur hidup, karena pikiran menolak untuk berhenti mengulangnya. Epictetus pernah berkata, manusia terganggu bukan oleh peristiwa, tetapi oleh pandangannya terhadap peristiwa tersebut. Disinilah kita mulai memahami bahwa pikiran bukanlah kebenaran, ia hanyalah respon. Dan masalahnya, kebanyakan dari kita hidup seolah setiap pikiran adalah fakta, setiap emosi adalah perintah, dan setiap ketakutan harus segera dituruti. Padahal Stoik mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kamu tidak wajib percaya pada semua yang muncul di kepalamu. Pikiran bisa datang tanpa izin. Kekhawatiran bisa muncul tanpa alasan. Bayangan terburuk bisa muncul tanpa bukti. Namun kamu selalu memiliki satu ruang kecil, satu jeda sunyi, di antara pikiran yang datang dan keputusan yang kamu ambil. Ruang inilah yang disebut kebebasan sejati. Di ruang ini kamu bisa memilih untuk berkata pada diri sendiri, ini hanya pikiran bukan kenyataan. Aku tidak harus bereaksi, aku boleh menunggu. Sayangnya, kebanyakan orang tidak pernah berhenti cukup lama untuk masuk ke ruang ini. Mereka hidup dalam mode reaktif, pikiran datang, emosi naik, tindakan dilakukan, tanpa sadar, tanpa jarak, tanpa kendali. Stoikisme mengajak kita membalik urutan itu. Pikiran datang, kita mengamatinya, kita menilainya, baru kemudian memilih respon. Ini bukan tentang menekan emosi, bukan pula tentang menjadi dingin atau mati rasa. Ini tentang tidak diperbudak oleh apapun yang lewat di kepala. Karena pikiran yang tidak dilatih akan selalu mencari ancaman. Ia akan membesar-besarkan, ia akan menciptakan masalah, bahkan ketika hidup sedang baik-baik saja. Dan disinilah ironi terbesar hidup modern. Kita hidup lebih aman dari generasi manapun sebelumnya. Namun pikiran kita hidup seolah sedang dikejar bahaya setiap saat. Bagian pertama dari penguasaan diri adalah ini, menyadari bahwa tidak semua pikiran layak ditanggapi. Diam sejenak bukan kelemahan, menunda reaksi bukan kekalahan. Justru disitulah kekuatan stoik lahir. Karena siapapun bisa bereaksi, tetapi hanya jiwa yang terlatih yang mampu memilih untuk tenang. Dan ketika pikiran mulai tenang, hidup pun perlahan kehilangan beban yang tidak perlu. Setelah kita menyadari bahwa tidak semua pikiran layak dipercaya, langkah berikutnya dalam jalan stoik adalah belajar memilah. Inilah disiplin kedua,
membedakan mana yang berada dalam kendalimu dan mana yang tidak. Banyak kekacauan batin terjadi karena kita mencurahkan energi pada hal-hal yang memang tidak bisa kita atur. Pendapat orang lain, sikap masa lalu, hasil akhir yang belum terjadi, atau perubahan yang tidak bisa dipercepat. Marcus Aurelius menuliskan pengingat sederhana ini. Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar sana. Namun ironisnya, kita justru menghabiskan sebagian besar hidup untuk mencoba mengendalikan dunia, lalu marah ketika dunia menolak tunduk. Stoikisme mengajak kita melakukan pergeseran halus namun radikal. Lepaskan yang bukan milikmu dan rawat sepenuhnya yang memang berada di tanganmu. Apa yang berada dalam kendalimu? Cara kamu menilai suatu kejadian, nada suara yang kamu gunakan saat merespons, keputusan untuk tetap tenang atau larut dalam amarah, cara kamu memperlakukan dirimu sendiri saat segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Sementara hasil pengakuan, pujian, dan penerimaan itu semua berada di luar wilayahmu. Masalah muncul ketika kita menukar wilayah ini. Kita ingin hasil namun mengabaikan proses. Kita ingin dihargai namun melupakan integritas. Kita ingin tenang namun membiarkan pikiran berkeliaran tanpa arah. Latihan stoik pada bagian ini sangat sederhana, namun menuntut kejujuran. Setiap kali pikiranmu mulai gelisah, tanyakan dengan lembut pada dirimu sendiri, apakah ini berada dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan perlahan. Bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kesadaran. Jika iya, bertindaklah dengan tenang, tanpa drama, tanpa terburu-buru. Ketenangan bukan datang karena hidup menjadi mudah, tetapi karena energi kita tidak lagi bocor ke tempat yang salah. Orang stoik tidak hidup tanpa masalah. Mereka hanya menolak menambah masalah di dalam pikirannya sendiri. Dan ketika kamu berhenti berusaha mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan, pikiran mulai menemukan ruang bernapas. Di ruang inilah kekuatan sejati tumbuh. Bagian ketiga dari penguasaan pikiran, bukan lagi tentang memahami, melainkan tentang melatih. Karena mengetahui kebenaran stoik tanpa latihan harian hanya akan menjadi pengetahuan yang sunyi, tidak mengubah apapun dalam hidup. Pikiran yang tenang tidak lahir dari niat baik, ia lahir dari kebiasaan yang berulang. Para stoik memahami ini dengan sangat jelas. Mereka melatih pikiran seperti seorang prajurit melatih tubuhnya. Sedikit demi sedikit setiap hari, tanpa menunggu krisis datang. Latihan pertama adalah jeda. Setiap kali emosi muncul, jangan langsung bereaksi. Berhentilah satu tarikan napas, biarkan pikiran lewat tanpa segera diikuti. Satu napas ini seringkali cukup untuk memutus rantai penderitaan. Latihan kedua adalah pengamatan tanpa penghakiman. Alih-alih berkata, aku bodoh karena merasa seperti ini, stoik mengajak kita berkata, aku sedang merasakan ini. Perubahan bahasa ini tampak kecil namun dampaknya besar. Kamu tidak lagi melawan dirimu sendiri. Kamu menjadi saksi, bukan terdakwa. Latihan yang ketiga adalah pembingkaian ulang. Tanyakan pada dirimu, apakah ada cara lain melihat kejadian ini? Jika Marcus Aurelius mengalaminya, bagaimana ia akan menilainya? Seringkali yang kita anggap sebagai bencana hanyalah ketidaknyamanan yang dibesarkan oleh pikiran. Latihan keempat adalah mengingat kefanaan. Bukan untuk menakuti tetapi untuk menenangkan. Apapun yang kamu khawatirkan hari ini akan kehilangan bobotnya dalam skala waktu. Hidup singkat, energi berharga, pikiran terlalu berharga untuk dihabiskan pada kecemasan yang tidak perlu. Latihan kelima adalah penyederhanaan. Stoik tidak mencari stimulasi berlebihan. Mereka memahami bahwa pikiran yang terlalu kenyang tidak bisa tenang. Kurangi informasi, kurangi perbandingan, kurangi kebisingan. Bukan untuk melarikan diri tetapi untuk kembali pada yang esensial. Perlahan melalui latihan ini, kamu akan merasakan perubahan yang halus namun nyata. Pikiran tidak lagi melompat sejauh dulu. Emosi tidak lagi menyeretmu sejauh dulu. Dan hidup terasa lebih ringan bukan karena dunia berubah, tetapi karena caramu menatap dunia berubah. Inilah seni stoik. Hidup dengan pikiran yang terlatih, bukan pikiran yang liar. Dan dari titik inilah, kita mulai benar-benar hidup. Pada akhirnya, penguasaan pikiran bukan tentang menjadi sempurna, bukan tentang tidak pernah goyah, dan bukan tentang menghilangkan semua kegelisahan. Ia tentang kesadaran yang kembali lagi dan lagi,
Kamu akan tetap memiliki hari yang berat, pikiran akan tetap datang tanpa diundang, emosi akan tetap mengetuk pintu. Namun bedanya kini, kamu tidak lagi membuka pintu itu tanpa bertanya. Kamu memahami bahwa hidup tidak sedang memusuhimu. Hidup hanya berjalan sebagaimana mestinya. Dan pikiranmu kadang hanya lupa caranya tenang. Stoikisme tidak menjanjikan hidup tanpa badai. Ia mengajarkan cara berdiri tanpa kehilangan diri di tengah badai. Ketika kamu berhenti melawan pikiran, namun juga berhenti menuruti semuanya, kamu menemukan keseimbangan yang langka, ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Di titik ini, kamu tidak lagi hidup untuk mengendalikan segalanya, dan tidak pula menyerah pada apapun. Kamu hidup dengan sikap sadar. Inilah makna terdalam dari kalimat ini. Kendalikan pikiranmu atau pikiranmu akan mengendalikan hidupmu. Bukan sebagai ancaman tetapi sebagai undangan. Undangan untuk kembali ke pusat diri, ke ruang sunyi, di mana keputusan diambil dengan jernih, ke tempat di mana hidup terasa cukup tanpa harus dibuktikan kepada siapapun. Jika hari ini kamu membawa pulang satu hal saja, biarlah ini. Ketenangan bukan sesuatu yang kamu cari, melainkan sesuatu yang kamu jaga. Dan setiap kali dunia terasa terlalu bising, ingatlah kamu selalu punya kuasa untuk kembali ke dalam. Di sanalah kebebasan bermula. Jika perenungan ini memberi ruang bernapas di pikiranmu, jika ada satu kalimat yang membuatmu berhenti sejenak dan menatap hidup dengan lebih jernih, maka izinkan ketenangan ini tinggal sedikit lebih lama. Channel ini dibuat bukan untuk membuatmu merasa lebih hebat dari orang lain, tetapi untuk mengingatkanmu agar tidak tersesat di dalam pikiran sendiri. Di sini kita belajar berjalan pelan, berpikir jernih, dan hidup dengan kesadaran stoik di dunia yang terlalu bising. Jika kamu merasa perenungan seperti ini berguna, kamu bisa subscribe bukan karena kewajiban, tetapi sebagai tanda bahwa kamu memilih ketenangan sebagai arah hidup. Kita akan terus berbagi refleksi latihan batin dan kebijaksanaan stoik untuk membantu pikiran tetap jernih dan jiwa tetap tegak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir sepenuhnya sampai akhir. Jaga pikiranmu, karena di sanalah hidupmu diarahkan. Sampai perenungan berikutnya.